Kita beralih ke informasi lain pemirsa, meninggalnya seorang anak berusia 13 tahun yang jenazahnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Pihak keluarga curiga dengan bekas luka lebam yang ada di tubuh korban. AM, siswa kelas 1 SMP yang baru berusia 13 tahun ini, dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Kampung Baru, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Ratusan warga, kerabat, dan pihak keluarga mengiringi pengantaran jenazah ke pusara pemakamannya. Pemakaman korban berlangsung haru dan isak tangis pihak keluarga karena tidak menyangka korban akan begitu cepat pergi dengan kondisi yang mengalami luka lebam. Melihat kondisi tubuh korban yang mengalami luka memar, pihak keluarga meminta proses autopsi karena menduga kejanggalan terhadap banyaknya luka di bagian punggung dan rusuk. Saya pun dah lihat pas sebelum otopsi, ininya merah-merah, kayak memar. Belahnya enggak, ininya aja kayak dipukul. Ini aja bang, kayak memar semua. Katanya bagus di otopsi, kan? Tapi kabar otopsi aja belum ada. Tadi sudah diotopsi berarti ya, Pak? Hasilnya keluarga sudah tahu, Pak? Belum. Namun hingga saat ini pihak keluarga masih belum mengetahui apa hasil otopsi dari pihak kepolisian, walaupun pihak keluarga sudah membuat laporan di Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Polresta Padang bersama Direktorat Propam Polda Sumatera Barat telah memeriksa 35 saksi terkait tewasnya AM, anak laki-laki berusia 13 tahun. Jadi untuk saksi total seluruhnya kurang lebih 35 orang saksi sudah kita lakukan pemeriksaan untuk diminta keterangannya, dan dalam hal ini kita pun juga bergabung dengan Bid Propam Polda Sumbar maupun Bid Propam Polda Sumbar untuk dalam rangka termasuk Krim Polda Sumbar untuk membantu mengungkap kasus ini. Jadi diantaranya itu ada anggota yang bertugas pada saat itu termasuk juga keterangan-keterangan dari. Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kami telah terhubung dengan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Selamat sore Pak Irjen Suharyono. Selamat sore. Ya, Pak Irjen Suharyono, sebetulnya bagaimana kronologi korban kemudian bisa terjatuh dari jembatan hingga ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengapung di sungai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap pemirsa yang saya hormati, pastinya akan secara singkat saya sampaikan di dalam press conference juga sudah kami sampaikan bahwa pada tanggal 9 Juni 2024 pukul 2 sampai pukul 3 dini hari terjadi rencana aksi tawuran yang mereka itu tergabung di dalam 4 geng yang terdiri dari Gaung Alstar, Piai, Balai Paru, dan Belgia. Itu tertera di dalam medsos mereka. Mereka sudah berkomunikasi dan kemudian pada pukul 13.30 mereka bergerak menuju ke arah lawan. Di saat polisi mengetahui rencana aksi mereka, dari Polresta Padang menyampaikan informasi melalui HT ke Polda. Dan tim dari Polda terdiri dari 30 orang bergerak untuk mencegah aksi tawuran. Nah, di saat terjadi pencegahan itulah beberapa anggota geng ditangkap dan diamankan oleh anggota Polri, anggota pengurai massa, kalau dalam hal ini adalah anggota Dalmas Polda Sumatera Barat. Kemudian pada saat pengejaran yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri
terhadap beberapa motor yang salah satu di antaranya adalah Aditya yang memboncengkan Afif Maulana. Itu kami ketahui setelah kami memeriksa saudara Aditya yang memboncengkan Afif Maulana. Nah, kemudian Afif Maulana yang membonceng ini mengajak Aditya untuk mencebur ke sungai, tetapi Aditya tidak mau melakukan itu. Sehingga pada saat bersamaan ada berita-berita kemudian muncul, seolah-olah mengarahkan kepada Aditya itu setelah meninggalkan atau setelah diajak oleh anggota Polri diamankan, itu penumpang yang di belakang itu almarhum ini dianiaya. Padahal yang terjadi tidak demikian. Karena kami sudah mendalami, memeriksa saudara Aditya yang memboncengkan korban atas nama Afif Maulana. Dia tidak melihat lagi di mana Afif Maulana setelah dia mengajak untuk bersama-sama masuk ke sungai, seperti itu. Pak Suharyono, benarkah ada luka-luka lebam yang ditemukan di jenazah korban? Iya, pada saat itu 7 jam kemudian, yaitu pukul 11.55, ada seorang yang bernama Muhammad Satrio itu menemukan menemukan Afif Maulana ini berada di bawah jembatan Kuranji, di sungai yang ketinggiannya memang tidak kurang dari 75 meter kurang lebih, dan di situ bebatuan karena sungai itu dangkal. Kemudian di saat ditemukan memang ada lebam-lebam itu yang diduga benturan batu yang saat Afif Maulana itu menjatuhkan diri atau melompat dari ketinggian kurang lebih 75 meter itu. Kemudian memang ditemukan saat otopsi awal, saat visum et repertum sebelum otopsi, itu lebam-lebam mayat yang ditemukan di situ karena setelah diduga beberapa jam korban ini meninggal. Kami masih mendalami apa yang terjadi pada luka-luka itu, apa penyebabnya, tetapi kalau kami memprediksi awal, kami juga berdasarkan laporan dari dokteran forensik, itu adalah terjadi benturan benda-benda yang ada, ya kalau kami mengatakan lompatan itu kemudian dijatuhnya di batu-batu itu dengan sungai yang dangkal itu, kemudian lebam mayat yang terjadi setelah kematian beberapa jam itu mungkin sementara yang bisa kami simpulkan. Baik, lalu Pak Suharyono, benarkah bahwa korban ini sebelumnya mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian? Kami jelaskan di sini bahwa tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa saudara Afif Maulana ini dianiaya polisi. Karena satu-satunya saksi di situ adalah Aditya. Aditya sudah beberapa kali kami periksa, tidak pernah mengatakan dan tidak pernah melihat saudara Afif Maulana. Yang kita ketahui terakhir sebelum dia itu dibawa polisi, itu Afif Maulana mengajak untuk melompat ke sungai saja untuk menyelamatkan diri, tetapi Aditya tidak mau. Dia bahkan mengatakan kepada Afif Maulana, kita menyerahkan diri saja ke polisi. Setelah itu dia tidak pernah melihat lagi Afif Maulana itu ada di mana. Sedangkan polisi sudah mengamankan barang bukti, kemudian membawa korban tersangka-tersangka yang lainnya. Tidak ada yang mengerumuni korban, itu tidak ada. Itu mohon maaf kalau ada berita yang mungkin muncul mengada-ada, kami juga ingin mengklarifikasi di sini, akan kami cek kembali apa yang ada di TKP yang waktu itu dilaksanakan oleh aparat kepolisian. Ada juga yang menyebutkan bahwa ada beberapa pelajar lain selain korban AM ini yang juga dianiaya oleh anggota kepolisian. Apakah itu benar, Pak Suharyono? Baik, kami jelaskan di sini bahwa pemeriksaan kami akan tetap konsisten dan juga akan tetap tegas bagi siapapun anggota kami yang melakukan tindakan penegakan hukum tanpa prosedur yang benar, tanpa SOP yang benar. Sedangkan yang 18 kita amankan di Polsek itu memang tidak ada satupun yang bernama Afif Maulana. Tetapi 18 yang diperiksa di Polsek itu bukan ada tindakan kekerasan, akan tetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka sebagaimana yang
diterapkan di dalam SOP pemeriksaan itu satu persatu identitas mereka kami catat, kemudian keterlibatan mereka di dalam tawuran, barang bukti yang dibawa oleh para pelaku itu memang hanya satu yang terbukti tertangkap tangan membawa senjata karena yang lain sajamnya itu berserakan seperti itu. Tetapi kami juga saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap 35 anggota Polri yang waktu itu ikut serta di dalam penanganan penegakan hukum terhadap rencana aksi tawuran ini. Sehingga kami juga mohon waktu, pendalaman kami, berikan waktu kepada kami untuk tetap mendalami, memeriksa terhadap 35 saksi ini. Andai kata nanti ditemukan bukti-bukti yang memang menunjuk bahwa 18 para pelaku ini kemudian diperiksa ada unsur-unsur penganiayaannya, kami juga akan melakukan tindakan tegas kepada anggota kami. Baik. Jadi sampai saat ini pemeriksaan internal terhadap 35 anggota polisi masih berlangsung ya, Pak Suharyono? Ya, benar, masih berlangsung. Baik, terima kasih Pak Irjen Suharyono, Kapolda Sumatera Barat telah bergabung bersama kami di iNews Sore.